Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ya, kita lanjut pelajaran kemarin mengenai penjelasan marfu'atul asma, bilangan jumlah isim-isim yang dibaca rafa ada 7. Pertama adalah fa'il. Fa'il ini berupa kalimat isim yang wajib dibaca rafa ketika dalam susunan kalimat. Kalau dia wajib rofa berarti tandanya itu ya sesuai dengan tanda huruf rofa, maka wawu ka alif alif. Kemarin fa'il itu sudah dijelaskan, cuman belum selesai, ada sedikit yang belum. Fa'il itu apa definisi fa'il? Fa'il itu kalimat isim yang dibaca rofa, yang jatuh setelah isim mabni ma'lum. Fa'il kemarin fa'il. Nah, fa'il itu terbagi, ada fa'il isim domir, isim zahir, ada isim domir. Kemudian ada fa'il yang sharih, muawwal. Yang kemarin tuh udah paham gak itu? Ini dia agak cepat mengejar target apaan. Jadi ya gak usah dibaca semua, diterangkan. Tidak sampai nanti kalau baca. Babul fa'il. Fa'il itu isim yang dibaca rafa yang disebutkan sebelum fi'ilnya. Fa'il itu ada dua makna. Yang pertama secara lugawi dan yang kedua secara istilahi. Fa'il secara lugawi adalah ibaratun amman au jadal fi'la, ungkapan. Ibarat itu ungkapan. Amman ungkapan dari orang. Ungkapan dari orang, ungkapan mengenai siapa? Mengenai siapa? Au jadal fi'la, yang melakukan perbuatan. Jadi fa'il itu orang yang melakukan perbuatan, pelaku. Namanya fa'il ya pelaku. Jadi fa'il itu orang yang melakukan perbuatan itu namanya fa'il. Fa'il itu ibaratun ungkapan amman mengenai orang, au jadal fi'la mengenai amman mengenai siapa, au jadal fi'la yang melakukan perbuatan. Maksudnya yang melakukan perbuatan itu namanya fa'il, pelakunya. Itu namanya fa'il, pelaku. Ada lafaz doroba
Ada kata-kata Muhammad telah memukul Amr. Ada kata-kata Muhammad telah memukul Amr. Siapa yang jadi fa'il? Muhammad, karena Muhammad telah pelaku. Nah, yang dikenai pekerjaan, yang subjeknya situ itu namanya maf'ul. Maf'ul itu yang dikenai pekerjaan. Yang melakukan pekerjaan itu namanya itu fa'il itu. Intinya fa'il itu yang si pelaku pekerjaan itu. Wa amma ma'nahu fi istilahi fahuwa. Adapun secara makna fa'il secara makna adalah isim, al-ismu al-marfu'u, isim yang dibaca rafa, al-madhkuru yang disebutkan qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelumnya sebagaimana disebutkan yang fi'ilnya disebutkan sebelumnya. Qablahu fi'luhu, yang fi'ilnya disebutkan sebelumnya. Kama qala al-muallif, sebagaimana yang diucapkan oleh muallif pengarang kitab. Wa qauluna al-ismu la yashmulu. Kami telah menyebutkan qauluna, ungkapan kami, al-ismu isim la yashmulul fi'la, berarti tidak meliputi fi'il, wal harfa dan huruf. Ungkapan kami, jadi maksudnya fi'il itu isim, berarti dia tidak ada hubungannya dengan kalimat fi'il, tidak ada hubungannya dengan kalimat huruf. Itu maksudnya. Itu yang maksud fa'il. Fa'il itu kalimat isim, la yashmulul fi'la, tidak mengandung atau tidak ada hubungannya, tidak meliputi al-fi'la kalimat fi'il, walal harfa dan kalimat huruf. Itu maksudnya. Asli memang fa'il itu dari kalimat isim. Fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan. Fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan. Jadi salah satu dari keduanya, fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan. Jadi salah satu dari keduanya tidak bisa menjadi fa'il. Siapa yang salah satu dari keduanya tidak bisa menjadi fa'il? Fi'il dan huruf, maksudnya. Nggak bisa jadi fa'il karena bukan kalimat isim. Fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan. Fi'il dan huruf itu nggak bisa jadi fa'il karena fa'il itu harus isim. Wa huwa yashmulul isma as-sariha. Dia maksudnya fa'il mengandung harus meliputi isim, yashmulul isma, isim as-sarih yang sarih atau yang jelas, wal ismal muawwala bis sarih, dan isim muawwal bis sarih. Maksudnya isim muawwal bis sarih itu isim yang ditakwil, kalimat yang bisa ditakwil. Nanti ada contohnya. Nah, ini yang belum kemarin selesai dijelaskan. Nah, nanti kita jelaskan. Amma sarihu, adapun fa'il sarih, fanahu contohnya nuhun, nuhun. Fa'il isim sarih itu contohnya nuhun, nuh. Itu sarih, jelas kalimatnya, enggak perlu takwil. Nuh ya nuh. Contohnya seperti lafaz nuh wa ibrahimun. Fa'il itu kan pelaku toh, orang yang melakukan suatu pekerjaan. Fi qoulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, qala nuhun, Nuh telah
berkata. Nah, ini contoh Nuh di situ, contoh fa'il isim sore jelas. Jadi fa'il isim sore berupa apa ini Nuh? Apa? Nuh itu isim sore yang berupa apa itu? Fa'il isim sore yang berupa Allah. Masa Nuh isim nakirah? Alam lah. Nuh, Muhammad, Ibrahim itu kan isim alam. Kalau rijal, rojulun, nakirah masih umum laki-laki toh. Mar'atun baru nakirah. Nisa nakirah. Kecuali Hindun, Zainab itu sudah alam dia, sudah jelas. Nah, berarti ini fa'il isim sore yang bermakna alam Nuh. Kalau di sini nggak ada penjelasannya yang ini apa namanya? Fa'il isim sore isim isyarah, fa'il mausul. Wa yarfa'u Ibrahim. Nah, contohnya wa yarfa'u Ibrahim. Ketika Ibrahim meninggikan, ketika ketika yarfa'u meninggikan siapa? Ibrahim. Maksudnya ini apa lanjutan ayatnya itu? Nah, jadi ketika Ibrahim meninggikan. Nah, Ibrahim di sini fa'il berupa sore, isim sore jelas bahwasanya yang dimaksud adalah Ibrahim. Jelas lafadznya jelas. Ammal muallifu bisarihi fanahu qawli ta'ala. Adapun fa'il muawwal dengan sarih, contohnya awalam yakfihim anna anzalna. Awalam yakfihim anna anzalna, apakah belum cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan Al-Qur'an, contohnya. Nah, ini fa'il yang muawwal. Awalam yakfihim anna anzalna. Yang mana fa'ilnya di situ? Nah, di sini ditakwil. Muawwal itu takwil. Awalam yakfihim anna anzalna. Awalam yakfihim anna anzalna. Awalam yakfihim anna anzalna, contoh fa'il muawwal bisarh, fa'il muawwal atau biasa disebut fa'il masdar muawwal itu biasanya. Nah, fa'il itu kan kalimat isim yang jatuh setelah kalimat fi'il mabni maklum. Mana kalimat fi'il di sini? Yakfi itu fi'il, kafa yakfi dia fi'il kan? Yakfi fi'il mudhari, kafa yakfi. Belumkah cukup bagi mereka? Ini kan fi'ilnya maklum, fi'il maklum ini. Fi'il mudhari yang maklum. Nah, setiap ada fi'il pasti ada fa'il, ya kan? Ya kan? Nah, di sini yang ditakwil itu yang mana? Yang ditakwil itu di sini ini fi'il, ini fa'ilnya. Fa'ilnya itu di sini. Nah, ditakwil itu bagaimana? Nah, di sini dijelaskan anna di sini berupa huruf taukid. Taukid itu penguat atau nasab. Nah, sedangkan nanya ini apa? Isim mabni alas sukun. Nah, menempati i'rab nasab. Nah, dan anzala yunzilu, anzala fil madi itu
Anzala. Anzala. Anzala berarti fi'il madi kan? Nah, berarti nunnya ini apa ini? Do, do miro, rofa mutarik toh, ya kan? Tapi jadi fa'il juga itu. Nah, anzala fi'il mabni dan fa'ilnya, nun itu fa'ilnya. Nah, jumlah fi mahalli rafi wa khabar. Anna dan khabarnya anna. Nah, ditakwil wa ma dakhaltu dan tidaklah masuk di atasnya fi takwil masdar fa'il yakfi, mengira-ngirakan lafaz mentakdirkan awalam yakfihim inna angzala yunzilu. Coba tasrif angzala yunzilu. Masdarnya inzalan. Angzala yunzilu inzalan. Makanya di situ takdirnya itu inzalna sebenarnya itu. Takdirnya inzaluna. Nah, ini jadi masdar, jadi takwil. Itu namanya muawwal. Masdar muawwal namanya, masdar muawwal. Fa'il sore namanya fa'il sore, fa'il masdar muawwal. Nah, maksudnya masdar muawwal, kalimatnya fi'il awalnya fi'il madi ditakwil jadi masdar. Contohnya ya, contoh yang lain agak mudah. Ya. Taqra'al. Salah. Yassara yassara yunassiru. Yassirni. Yassara yassirni. Ang taqra'al Qur'an. Yassirni ang taqra'al Qur'an. Apa itu yassirni ang taqra'al Qur'an? Apa? Yassirni apa? Yassirni ang taqra'al Qur'an. Nah, ini ada di tengah di antara fiil, ini fiil juga kan? Di antaranya itu ada namanya an masdariyah. Kan setiap fiil, kalau ada dua fiil kan harus menggunakan an di tengahnya. Nah, yassirni ang taqra'al Qur'an. Nah, ini fiil yang pertama, ini fiil maklum kan? Ini fiil maklum. Nah, harus setiap fiil maklum harus punya fa'il ya kan? Nah, fa'ilnya di sini mana? Fa'ilnya di sini. Fa'ilnya di sini. Ang taqra'al Qur'ana. Ang taqra'al Qur'ana. Nah, kenapa bisa di sini fa'ilnya Ustaz? Nah, ini namanya ditakwil. Di muawwal itu ditakwil. Ditakwil itu bagaimana? Di sini dijadikan fa'il.
Ditakwil itu maksudnya qara'a yaqra'u qira'a. Nah, aslinya itu qira'a aslinya. Qira. Apa qara'a yaqra'u masdarnya? Qira'a. Nah, ditakwil aslinya itu qira'a. Aslinya ini qira'a namanya. Aslinya itu qira'a dalam ini. Cuman apa namanya? Ya begitu memang bentakwil ini agak rumit memang ini. Agak rumit, beda dengan fiil-fiil yang contoh-contoh sebelumnya. Nah, cuman dia ada dua, ada masdar itu fa'il muawwal itu ada dua, ada yang berupa ada dua syaratnya, ada berupa muawwal. Pertama berupa jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah. Fa'ilnya itu berupa jumlah fi'liyah. Yang kedua, fa'ilnya berupa jumlah ismiyah. Nah, contoh yang fa'il jumlah fi'liyah bagaimana? Nah, ini. Contoh yang fa'il jumlah fi'liyah. Ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ya, ini jumlah fi'liyah. Fi'il, fa'il, maf'ul. Itu namanya jumlah fi'liyah, ya kan? Nah, fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, kalau jumlah ismiyah, fi'il, fa'il, maf'ul itu namanya susunan jumlah fi'liyah dalam nahwu, ya kan? Kalau jumlah ismiyah berarti mubtada, khobar. Mubtada, khobar. Nah, contohnya apa? Yang jumlah ismiyah. Yassirni annaka mujtahidun. Anna, ada anna. Anna, ini anna. Ka ini isimnya anna. Nah, mujtahidun ini jadi khobarnya anna. Ini fi'il. Nah, kalau ini jadi, kalau fi'il berarti ini fa'il kan? Ya kan? Saya jadikan ini fa'il. Saya jadikan ini fa'il. Nah, fa'il dari mana? Fa'il dari yassirni. Nah, sekarang kita takwil. Takwilnya apa? Takwilnya kita mau takwil ijtihada yajtahidu, ijtihad. Ya, apa? Aslinya itu di sini ijtihad dan jadi masdar. Nah, aslinya itu nggak usah ribet, yassirni annaka mujtahidun, langsung aja yassirni ijtihadan. Nah, ini jadi fa'il, ditakwil namanya itu namanya muawwal. Pokoknya untuk mentakwil itu kembali ke kalimat masdarnya. Nah, aslinya di sini apa? Angtakur Al-Qur'an, berarti masdarnya bagaimana? Qira'a. Aslinya qira'atuka, ya kan? Aslinya qira'atuka. Langsung kamu kembalikan ke masdar, namanya masdar muawwal, takwil. Cuman syaratnya ini harus berupa jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Nah, kalau yang contoh yang ini anna anzalna, ini jumlah apa ini? Fi'liyah atau ismi? Apa? Anna anzalna ini loh. Jumlah apa itu? Masdar muawwal jumlah apa? Ini loh.
Anna anzalna itu jumlah fi'liyah. Aslinya itu yang dimaksud ulama itu ijtihad. Yasirni annaka mujtahid. Aslinya itu yang dimaksud yasirni ijtihadun begitu. Begitu maksudnya. Cuman itu ya memang kayak gitu ditakwil namanya. Itu sudah ilmu apa namanya? Ilmu alatnya gitu. Nah, itu sudah udah selesai itu fiil apa namanya? Udah dijelaskan sering kemarin yang nggak tahu lupa apa enggak lagi. Allah alam. Sekarang kita ini aja langsung masuk ke naibul fa'il biar cepat. Sudah semua itu keterangannya. Sekarang al-marfu'atul asma yang kedua yaitu an-naibu anil fa. An-naibu anil fa'ili, yaitu naibul fa'il. Naibul fa'il itu artinya apa? Pengganti. Naib itu pengganti fa'il. Pengganti fa'il. Nah, qala musannif berkata, babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu, atau biasa dinamakan maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya itu namanya naibul fa'il. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya nanti saya jelaskan. Biasa dinamakan maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya atau dinamakan naibul fa'il. Wa huwa adalah al-ismu isim al-marfu' yang dibaca rafa, alladzi lam yudhkar ma'aha fa'iluhu, alladzi yang fa'ilnya lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu, yang fa'ilnya tidak disebutkan bersamanya. Maksudnya fa'ilnya itu tidak nampak, enggak ada fa'ilnya. Jadi namanya pengganti naibul fa'il, pengganti fa'il. Wa aqulu qad yakunu al-kalam al-muallifan. Sebuah aku telah mengatakan terkadang naibul fa'il qad yakunu kalamu muallifan. Sebuah pembicaraan terkadang tersusun. Qad yakunu kalamu muallifan, sebuah pembicaraan terkadang tersusun minal fi'li wal fa'ilin wal maf'ulin, dari fi'il, fa'il, maf'ul bih. Jadi kadang omongan itu tersusun dari fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il. Contohnya qata'a Mahmudun al-ghusna. Apa itu artinya qata'a Mahmudun al-ghusna? Muhammad telah memotong. Al-ghusna itu apa? Dahan. Tahu dahan? Tahu dahan? Itu terkadang omongan itu tersusun dari fi'il, fa'il, contohnya qata'a Mahmudun al-ghusna, dan contoh yang lain panahu hafidha Khalilun ad-darsa. Apa? Khalil telah menghafal pelajaran itu. Itu kan ada fi'il, fa'il, Contoh yang lain, yaqta'u Ibrahimu al-ghusna. Ibrahim sedang dahan itu. Atau contoh yang lain, wa yahfadhu Aliyun ad-darsa. Ali sedang menghafal pelajaran. Jadi terkadang pembicaraan kita itu tersusun dari fi'il, fa'il,
maf'ul. Nah, itu omongan kita tuh begitu. Uridu an ashtari ad-dawa. Terkadang omongan kita itu tersusun dari fi'il fa'il maf'ul pembicaraan kita. Cuman kadang mungkin kita nggak sadar ini kedudukannya jadi apa. Nah, itulah. Jadi belajar nahu itu untuk belajar memperbaiki, pertama belajar memahami Al-Quran hadis dan belajar bahasa Arab yang baik. Nah, cuman bedanya apa? Nah, sini sebelum masuk pembahasan naibul fa'il, saya ingin jelaskan sedikit perbedaan naibul fa'il dan fa'il itu gimana sih? Kalau naibul fa'il itu pengganti fa'il. Itu pengganti fa'il. Berarti tidak ada fa'il. Kalau ada naibul fa'il tidak ada fa'il. Kalau ada fa'il tidak ada naibul fa'il. Nah, begitu. Nah, cuman nanti sedikit ada perbedaan biar kita sama-sama paham. Baca dulu sampai itu. Gimana tadi itu? Waqad yahzifu itu ya. Waqad yahzifu al-mutakallimu al-fa'ila. Terkadang orang yang berbicara menghilangkan al-fa'ila fa'il. Min hadzal kalam, dari pembicaraan ini. Min hadzal kalami, kalama. Min hadzal kalami musyarun ilaihnya majrur. Kan hadza dan min toh. Min hadzal kalami. Wa yaktafi bi dzikril fi'li. Dan mencukupkan dengan menyebutkan fi'il faqat, fi'il dan maf'ul faqat. Fi'il dan maf'ul faqat. Wa hina idzin yajibu alaihi. Hina idzin, maka pada saat itu wajib, yajibu alaihi ayyughayyira, wajib atasnya ayyughayyir, untuk merubah suratul fi'il, bentuk fi'il, wa yughayyiru suratul maf'ul, dan mengubah bentuk maf'ul bih. Aidan mau juga. Amma taghyiru suratil fi'la. Amma taghyiru suratil fi'li. Surah. Taghayyara ya taghayyara yughayyiru taghyir. Oh ya. Amma taghyiru suratil fi'li. Taghyir itu masdar. Amma taghyiru suratil fi'li. Adapun perubahan bentuk fi'il, fasayatil kalamu alaihi. Fasayatil kalamu, maka akan datang pembicaraan tentangnya, pembahasan tentangnya. Wa amma taghyiru suratil maf'ul, maka akan datang juga pembahasan pembicaraan tentangnya, akan dibahas, akan datang pembahasannya. Fa innahu ba'da an kana mansuban yusiruhu marfu'an. Adapun perubahan maka yang tadinya mansub berubah setelah menjadi marfu'. Fa innahu ba'da an kana mansuban yusiruhu marfu'an. Maf'ul bi itu awalnya dibaca i'rabnya nasab. Tetapi ketika dia nanti menggantikan posisinya fa'il, maka nanti maf'ul bi diganti berubah menjadi marfu. Fa innahu ba'da an kana mansuban yusiruhu marfu'an. Yang awalnya nanti maf'ul bi itu nasab, tapi ketika menggantikan posisinya fi'il, maka dia menjadi naibul fa'il. Itu yang dimaksud marfu. Nanti dibahas, akan datang maksudnya di sini. Ini masih contoh-contoh aja, masih pembahasan awal.
Maksudnya bagaimana, Ustaz? Nah, ini gambaran aja, cuman belum kayak gini contohnya, Bang. Doroba Muhammadun Bakar. Doroba Muhammadun. Nah, contohnya begini. Jadi Muhammad telah memukul Bakar kan. Ini fiil doh. Ini fiil doh. Ini fa'il. Ini maf'ul bih. Nah, cuma nanti ini nanti ini maf'ul bih nanti dia menggantikan posisinya fa'il. Maksudnya menggantikan apa? I'rabnya nanti yang awalnya kalau maf'ul berarti nasab kan? Nah, dia nanti bisa menggantikan i'rabnya fa'il, i'rabnya Muhammad menjadi rafa, itu maksudnya. Cuman bagaimana saat nanti? Ketika kapan? Nah, itu nanti duriba. Siapa? Muhammad telah memukul Bakar. Muhammad telah memukul Bakar. Bakar telah dipukul. Bakar telah dipukul. Siapa yang memukul Bakar? Nggak tahu. Kan itu tadi yang judul pertamanya itu. Iya kan? Nah, nggak tahu siapa yang memukul Bakar. Kan kau lihat itu bab maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu, tidak disebutkan fa'ilnya. Enggak tahu kan yang memukul Bakar siapa? Fa'il, tapi enggak disebutkan. Tidak disebutkan atau tidak nampak. Enggak tahu. Yang penting Bakar dipukul. Nah, syaratnya cuma nanti fi'ilnya yang beda. Nah, awalnya tadi di sini jadi maf'ul, jadi rafa dia jadi jadi naibul fa'il. Naibul fa'il nanti. Cuma nanti ini masih ini cuma gambaran, belum terlalu ya. Mungkin kalian bingung kenapa maf'ul jadi kenapa maf'ul yang awalnya mansub jadi marfu, ya kan? Nah, itu maksudnya nantilah. Terlalu ribet kalau dibahas. Sebagaimana itu kan di sini ada wa amma taghyiru suratil maf'ul fa innahu ba'da an kana mansuban yusayyiruhu marfu'an. Terkadang adapun apa namanya? Adapun maf'ul ya itu tadi. Maf'ul itu adapun perubahan bentuk maf'ul, maka yang tadinya mansub berubah setelahnya menjadi marfu. Dan maf'ul itu wa yughayyiru suratal maf'uli aidan, dan maf'ul bukan ya bawahnya. Wa yu'tihi ahkamal fa'ili. Nah, wa yu'tihi ahkamal dan maf'ul itu memiliki hukum-hukum fa'il berupa wajib mengakhirkan dari fi'il. Jadi awalnya jadi hukumnya jadi fa'il. Yughayyiru suratul kenapa itu? Min wujubi ta'khiri anil fi'li wa ta'nisi fi'lahu lahu in kana huwa mu'annatsun wa ghairu dzalik yusamma hina idzin naibal fa'ili awal maf'ul alladhi lam yusamma fa'ilu. Wajib mengakhirkan dari fi'il, memuannaskan fa'ilnya jika maf'ulnya muannas, dan selain itu maf'ul pada saat itu dinamakan naibul fa'il atau maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Nah, nanti dijelaskan. Cuman saya mau dulu. Apa sih perbedaan fa'il dan naibul fa'il itu? Sebelum masuk pembahasan naibul fa'il. Apa perbedaan fa'il dan naibul fa'il? Fa'il dan naibul fa'il.
Hmm, nah, kalau fa'il, perbedaan fa'il dan naibul fa'il. Kalau fa'il, fi'ilnya harus maklum. Fi'ilnya harus maklum. Maklum itu artinya apa? Ah, diketahui. Diketahui pelakunya. Ah, maklum itu fi'ilnya diketahui pelakunya. Kalau naibul fa'il, fi'ilnya harus apa itu majhul? Nah, tidak diketahui pelakunya atau tidak disebutkan, bisa juga tidak diketahui pelaku atau tidak disebutkan atau tidak disebutkan. Nah, fi'ilnya majhul. Majhul itu tidak diketahui pelakunya atau tidak disebutkan pelakunya. Nah, itu bedanya. Nah, cuman kalau fi'il yang majhul untuk naibul fa'il, kalau fi'il yang maklum untuk fa'il. Nah, sekarang bagaimana cara memajhulkan fi'il? Harus tahu supaya bisa tahu nanti ini setelahnya ini naibul fa'il atau fa'il. Cara memajhulkan fi'il itu ada banyak itu. Enggak, sebelum masuk pembahasan ini biar ditahu lah supaya enggak pusing nanti enggak bingung. Nah, pertama yang fi'il yang dimajhulkan cuma dua. Fi'il yang bisa dimajhulkan cuma fi'il apa itu? Madi dan mudhari. Fi'il madi dan mudhari. Selain itu enggak bisa dimajhulkan. Fi'il yang dimajhulkan cuma dua. Fi'il madi, nah, dan mudhari. Pertama fi'il madi. Cara memajhulkan fi'il madi. Dhamma awaluhu wa kusira ma qablal akhiruhu. Di dhamma awalnya dan di kasrah huruf sebelum akhir. Contohnya fi'il madi apa? Fa'ala. Yang maklum, yang contoh fi'il madi yang maklum bagaimana? Fa'ala, ya kan? Fi'il madi yang maklum fa'ala. Untuk memajukan fa'ala bagaimana? Dhamma huruf awalnya berarti diganti fa'ala, huruf sebelum akhir di kasrah. Nah, ini sudah menjadi majhul. Sudah termajhul. Ini majhul, ini maklum. Cuman banyak. Itu yang pertama. Yang paling sering kita dengar dhamma awalu wa kusira ma qabla akhir, ya kan? Disorob kan itu kan dijelaskan begitu. Enggak, dia dijelaskan sini. Jadi cara memajhulkan fi'il itu ini namanya fi'il maklum. Fa'ala yaf'ul itu masih maklum. Fatah yaftahu maklum. Untuk dimajhulkan bagaimana? Kalau fi'il madi dhamma awaluhu kasrah, ini yang pertama. Ini fi'il madi yang pertama. Kemudian yang kedua fi'il madi juga. Kalau fi'il madinya berawalan huruf ta, jika fi'il madi awalnya berupa huruf ta, itu enggak ada di apa istilahnya. Jika fi'il madi awalnya berupa huruf ta, maka huruf yang pertama dan yang kedua, maka huruf
yang pertama dan kedua di doma. Harokatnya di doma. Di huruf yang pertama dan yang kedua harokatnya di doma. Dan huruf sebelum akhir tulis di kasroh. Dan huruf sebelum akhir harokatnya di kasroh. Di kasroh. Contoh fi'il madi yang ta'allama ya ta'allamu. Ya kan? Fi'il madinya yang ada huruf ta'nya kan? Fi'il madi yang awalnya berapa? Ta'allama. Ta'allama. Dimajhulkan, ini kan maklum, ya kan? Masih maklum dia. Ini kan masih maklum. Yang aslinya kan begini kan, maklum. Dimajhulkan menjadi huruf yang pertama dan kedua di dhamma. Dimajhulkan menjadi tu'ul dan huruf sebelum akhir di kasrah. Tu'ulma. Contoh lagi fi'il madi yang ada ta'nya pertama, tazakkara ya tazakkaru. Ditulis itu biar tahu. Tazakkara dimajulkan. Ini kan masih maklum. Dimajulkan. Cara majulkannya kalau ta'nya awal berarti huruf pertama di dhamma, huruf kedua di tazakkarat. Di sini tasdidnya. Tuzukkiro. Yang lagi fi'il madi yang ada ta awalnya, tadakhraja ya taghayyara ya taghayyaru. Nah, fi'il madinya aja diambil dulu. Ya intinya udah tahu kodenya maksudnya, ya kan? Kalau tadakhraja dimajulkan menjadi tudukhrija, ya kan? Kan fi'il madi yang ada ta'nya, ya kan? Sekarang yang ketiga lagi syaratnya yang fi'il madi cara majulkannya. Tulis itu. Hurufnya di awal, hurufnya yang fi'il madi yang hurufnya di awal berupa hamzah. Jika fi'il madi awalnya berupa huruf hamzah. Jika fi'il madi yang awalnya yang hurufnya gimana gak bahasanya? Yang huruf awalnya berupa hamzah gitu ya? Nah, gitu aja bahasanya. Yang huruf awalnya berupa hamzah. Nah, berupa hamzah atau alif. Alif saja. Maka huruf yang pertama dan yang ketiga diharokati dhamma, diganti harokat dhamma. Tadi pertama dan kedua, sekarang pertama dan ketiga di dhamma. Di dhamma dan huruf sebelum akhir diharokati kasroh. Dan huruf sebelum akhir diharokati kasroh.
dan huruf sebelum akhir diharokati akhir diharokati kasroh. Contohnya apa? Fi'il madhi yang hamzah awalnya. Af'ala, af'ala atau ing tolako yang toliko, ya kan? Ing tolako yang toliko, berangkat, berangkat. Nah, fi'il madhinya maklumnya ing tolako, ing tolako. Dimajulkan menjadi apa? Kalau hamzah awalnya fi'il madhinya, maka huruf yang pertama diharokati dhamma. Kemudian huruf yang ketiga diharokati dhamma. Dan terakhir di ungtuliqo. Ini sudah majhul. Apalagi hamzah awalnya istakbala. Ya kan? Ijtama'a, ijtama'a yang jatami'u. Ijtama'a, ijtama'a, ijtama'a dimajhulkan menjadi ujtumi'a. Ujtumi'a, sudah majhul dia. Itu yang ketiga syaratnya fi'il madhi bicara majhul. Kemudian syarat yang keempat, syarat majhul. Karena fi'il madhi itu banyak bentuknya. Memang kayak gitu. Belajar itu harus detail. Yang keempat, jika fi'il madhi tersebut huruf kedua atau ketiga berupa huruf alif. Jika fi'il madhinya maka alifnya nanti diganti dengan waw sukun. Dan huruf sebelum waw sukun contoh qatala. Contohnya apa? Qatala.
Jika fi'il madi tersebut huruf kedua atau huruf ketiga, ini kan 1, 2, 3, 4. Berapa huruf ini kan? Qaf, alif, ta, lam. Jika huruf kedua atau ketiga, salah satunya dua atau ketiga berupa huruf alif, ya kan? Ini berarti yang kedua kan? Maka alifnya diganti dengan berarti alifnya diganti dengan sukun, ya kan? Alifnya diganti dengan waw sukun dan huruf sebelum waw sukun di dhammah, berarti ini. Dan huruf sebelum akhir di kasrah. Ini kutila. Qatala menjadi kutila, majulnya kutila. Ini majulnya. Ini maklumnya, belum diganti tadi sebelum masih asli. Contoh yang lain. Awana. Menjadi uwinu atau wina? Uwina. Ini yang akhir tuh nggak berubah dia. Takasaro. Nah. Berarti ini yang ketiga, ini huruf hamzahnya. 1 ka la hamzah sin ro. Berarti kau. Yang digantikan hamzah kan sama waw. Kau si tuku siro. Dhamma sebelum dhamma. Taku siro. Ya gitu ya. Kau siro. Yang kelima. Kalau fi'il madinya berupa ada huruf ilatnya, gimana Ustaz? Ya kan? Ya enggak? Yang kelima. Fi'il madinya ada huruf ilatnya. Yang contohnya qala. Ya kan? Ba'a, qala yaqulu. Ada huruf ilatnya kan? Fi'il madinya berupa bin ajwaf namanya. Ada di sorof kan? Bina sohe, ajwaf, nakis. Ada itu tulisannya di kitab itu yang sesripan. Ada, di sampingnya itu ada. Bina ajwaf, bina nakis, bina sohe, bina mahmuz. Kalau bina ajwaf itu ain fi'ilnya berupa huruf ilat, ya kan? Kalau bina mahmuz ini kan semua kan ikut timbangan fa'ala. Ini ikut timbangan, ini namanya fa'fi'il, ini ain fi'il, ini namanya lam. Pokoknya nasoro berarti ini namanya ain fi'il, ini lam fi'il, ini apa namanya? Fa'fi'il kan ini fa'fi'il, ini ain fi'il, ini lam. Semua ikut timbangan gitu. Kalau begitu makanya di sorof itu ada namanya nanti. Nah, kalau huruf ilat itu ada berapa? 3. Ayu, alif, ya, waw. Ya kan? Huruf ilat ada ya? 3, ya enggak? Masa masih lupa huruf ilat? Pokoknya alif, waw, ya. Alif, waw, ya, huruf ilat. Nah, qala. Qala. Ini kan fi'il madi toh? Qala yaqulu qaulan. Nah, berarti qaf ini namanya lam fa fi'il. Ini namanya ain fi'il. Ini namanya lam
lam fi'il. Nah, kalau ain fi'ilnya berupa huruf ilat, namanya bin ajwaf. Nah, fi'il madi yang bina fi'il madi bin ajwaf. Tapi nanti kalau fa fi'ilnya berupa huruf ilat atau ya namanya bina mahmuz. Kalau lam fi'ilnya berupa huruf ilat namanya bina nakis. Roma, ya kan? Roma, ya ini kan ilat ini, ya kan? Lam fi'ilnya berupa huruf ilat, menempati ya kan? Namanya bina nakis. Itu. Nah, ini yang dibahas ini dulu. Fi'il madinya berupa bin ajwaf. Maksudnya bin ajwaf berarti ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Nah, udah begitu. Nah, bagaimana cara memajulkannya? Nah, cara memajulkannya bagaimana? Dhamma awaluhu sama kalau sama tadi yang pertama dhamma awaluhu wa kusir ma qabla akhir. Qala itu aslinya apa? Koala. Koala itu aslinya koala. Dari mana taunya bilang wow? Koala yaqulu qaulan. Nah, masdarnya dilihat. Qaulan. Ah, ini. Berarti dia aslinya koala. Koala yaqulu qaulan. Masdarnya ada waw, bukan alif, bukan alif ini. Ini waw ini. Aduh, nggak nyambung karena nggak paham. Aduh, masa nggak ini? Hah? Itu harus dipelajari itu biar paham. Nah. Ini namanya madda mudhoaf yang tasdid. Madda yang muddu namanya bina mudhoaf. Ajwaf wawu sona yasun saunan. Ajwaf wawu namanya. Tergantung huruf ilatnya di tengah. Kalau wawu berarti namanya ajwaf wawu. Kalau itu kalau yaqulu qaulan berarti ajwaf wawu juga. Kalau goza bina nakis. Nah, karena dia lam fi'ilnya berupa ilat, ya kan? Kalau fa'ala nggak ada huruf ilat, namanya sohe. Maksudnya selamat dari huruf ilat. Dinamakan bina sohe. Kalau ini nasoro ada huruf ilatnya nggak ada, berarti namanya bina sohe juga, selamat dari huruf ilat. Tapi kalau ada huruf ilatnya, Roma, doroba, berarti sohe nggak ada huruf ilat. Di antara fa, lam, di antara fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il enggak ada huruf ilat. Nah, tapi kalau farra tasdid namanya bina mudhof madda ya muddu. Aslinya madada. Qala yaqulu. Kalau wado'a yad'u, wado'a itu bina apa itu? Sohe. Wado'a. Ingat-ingat kau huruf ilat itu apa? Bina apa itu namanya? Hah? Kenapa sohe? Wado'a itu bina apa ini? Sohe atau ajwaf atau nakis atau mudhoaf atau mahmuz? Mahmuz ini karena lam fi'ilnya, fa fi'ilnya berupa huruf ilat wawu. Oh. Kecuali kalau doroba itu apa? Sohe enggak ada huruf ilat, di fa fi'il bukan huruf ilat, di lam fi'il bukan huruf ilat, di ain fi'il bukan huruf ilat, di lam fi'il bukan huruf ilat. Nah, terus kalau khofa ya khufu. Ajwaf karena di ain fi'ilnya di tengah-tengah ada huruf ilat. Apa huruf ilatnya? Tasrif dulu sampai masdar. Khofa ya khufu. Khaufan berarti aslinya
Khawafa. Namanya bina ajwaf. Ajwaf apa berarti itu? Wow. Kalau kalau ilatnya wow berarti namanya ajwaf. Wow. Kalau alif ajwaf. Alif. Sama mahmus wow, mahmus alif, mahmus ya. Gitu, pintar. Ro'a ya ro'a. Bina apa itu, Wahid? Kalau kalau huruf ilatnya di lam fi'il, fa fi'il namanya mahmuz. Kalau ilatnya di fa fi'il, ya kan? Ingat. Pokoknya semua timbangannya ikut fa'ala. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Kalau ilatnya di lam fi'il, ain fi'il namanya ajwaf. Kalau ilatnya di lam fi'il namanya ro'af. Bina apa itu, Wahid? Sohe, bina sohe berarti nggak ada huruf ilat. Bina mahmus, tinggal kau lihat di mana huruf ilatnya. Bina ajwaf, di mana huruf ilatnya. Bina nakis, di mana huruf ilatnya. Atau mudha'af, apa itu yang ditasdid? Madda, farro, nah itu ditasdid. Madda, maddu. Kalau ro'a itu bina apa? Bukan kau, saya tanya. Orang bilang Wahid. Siapa namamu? Hah? Nah, kau Noval. Nah, sya'a itu bina apa? Sohe, ajwaf, nakis, mudha'af. Nah, sya'a. Bina? Bina? Bina apa? Kenapa kau katakan sohe? Berarti nggak ada huruf ilat dong. Ya kan? Huruf ilat itu ayu, alif, ya, wow. Nah, sya'a itu bina apa? Siapa bilang sohe? Nah, sya'a ini bina apa ini? Udah jelas-jelas ada huruf ilat ini, Amza. Ayu, huruf ilat. Iya kan? Ada nggak huruf ilat itu? Ada, teliti. Berarti dia kalau huruf ilatnya di lam fi'il namanya nakis hamzah. Mafhum? Ini kau lihat ini di sampingnya ini loh. Nanti kau paham itu. Pokoknya di lam fi'il, kalau ilatnya di fa fi'il namanya mahmuz. Ain fi'il namanya kalau lam fi'il namanya kalau di tasdid namanya mudha'af. Madda. Mana kawila? Koala. Oh. Nah itu tadi mau saya sampaikan jadi nggak nyambung soalnya. Jika fi'il madinya bin ajwaf sama. Pertama seperti tadi. Dhamma awaluhu wa kusira qabla. Aslinya koala aslinya dimajulkan menjadi kuila. Nah, cuman ada dua syaratnya nanti. Udah ini sih. Ba'asona. Sona. Ini kan ajwaf toh. Ajwaf ini. Ya kan, ini kan huruf ilatnya di tengah-tengah di ain fi'il. Sona aslinya sona yasulu saunan, berarti soana. Dimajulkan menjadi suina. Sama dom awaluhu. Nah, cuman itu yang syarat pertama kalau binanya fi'il madinya ajwaf. Dan tadi kan fi'il madi sohe semua itu yang dibahas yang empat ini. Nah, sekarang fi'il madinya kalau ajwaf gimana? Ini pertama. Jika fi'il madinya ajwaf sama seperti biasa. Dhamma awalahu wa kusir ma qablahu. Nah, kusir ma qabla akhir.
Syarat yang kedua kalau binanya ajwaf, huruf yang pertama di dhamma dan huruf kalau bi fi'il madhi ajwaf, apa? Huruf yang pertama di dhamma syarat yang kedua, syarat yang pertama tadi sama, dhamma awalahu fokus apa namanya fokus roma qabla akhir. Dan huruf ilatnya diganti dengan huruf yang pertama di dhamma dan huruf ilatnya diganti dan huruf ilat diganti dengan dan huruf ilatnya diganti cuman ini pendapat lemah. Contohnya kola aslinya koala dimajulkan menjadi kula. Oh, iya. Pertama di dhamma, dan huruf ilatnya diganti dengan ku. Kula ini kan kuila, ini kula. Ba'a ya bi'u, baya'a aslinya. Baya'a. Bagaimana cara penjulukannya? Bu? Enggak, diganti sama ini. Bu'a. Dimajulkan. Maklumnya baya'a, bu'a. Salah ya silu, salah. Aslinya sayalah. Sula. Di dhamma sula. Awalnya huruf ilatnya diganti waw sukun, sula. Itu banyak bahasanya. Satu lagi. Sebanyak itu syaratnya. Yang penting ditulis dulu, nanti itu di kalian ulang-ulang. Jika syarat yang ketiga, jika fi'il madinya huruf yang pertama salah. Huruf yang pertama. Jadi huruf pertama di kasroh. Huruf yang pertama dikasrohkan. Kemudian huruf ilatnya diganti dengan ya. Ya sukun, ya mati. Hah? Iya, masih bin ajwaf. Ini udah masuk syarat yang ketiga bin ajwaf. Ilatnya diganti ya.
Ya, sukun. Nah, kita ambil contoh koala lagi, koala aja. Aslinya koala. Majul menjadi kila. Ini majhulnya. Sering dengar di fikih kila, kila. Ini fase sering nampak di kitab fikih. Kila, itu kil dikatakan gitu. Kil. Nah, ini majhul dari koala. Cara majukannya begitu. Huruf pertama di kasroh, huruf ilatnya koala diganti menjadi ya. Nah, menjadi kila. Satu lagi ba'a. Ba'a aslinya baya'a kan? Dimajulkan menjadi bi'a. Allah a'lam. Apa Azan? Ada yang tanyakan itu? Hah? Paham ya? Subhanakallah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.